Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, ini adalah detik-detik kita akan bisa dikatakan tinggal menunggu menit lah menyambut ya hal mantap jiwa. Semoga saja seperti itu ya. Dan tentunya buat kalian semua ya teman-teman, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan di tahun ini. Mantap jiwa. Salam setang bunder ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani petang menjelang malam kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama untuk keadaan market kali ini teman-teman, Bitcoin yang seperti saya bilang di tadi siang ya, bahwasanya memang pergerakan daripada Bitcoin kali ini teman-teman nggak akan sangat agresif ya. Karena apa? Memasuki hari weekend bos ya. Ketika hari weekend, orang-orang bule sana lebih cenderung mereka itu keluar dari market ya. Mereka lebih nggak peduli gitu dengan market. Kenapa? Karena mereka memiliki waktu tersendiri, yaitu waktu weekend, untuk benar-benar mereka berefreshing, untuk benar-benar mereka berhibur ya, melepas penat di hari-hari kerja ya dengan hari weekend tersebut. Maka dari itu ya termasuk market kripto ya juga mengalami loyo gitu teman-teman ya. Ini hal wajar, oke? Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, ternyata ada beberapa informasi yang mungkin harus teman-teman ketahui bersama ya. Dan kita akan membahas perihal Coinbase, oke? Dan di sini ada beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui juga gitu ya. Oke, kalau kita lihat untuk harga daripada Braze, nggak ada tanda-tanda pump ya. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Bang, kok pembakaran kali ini beda ya dengan pembakaran sebelum-sebelumnya? Ini kan padahal disambung dengan dia listing ke dalam platform Bitfinex ya. Disambung gitu ya, maksudnya habis listing ke Bitfinex terus dia ada event burn, tapi kok harganya nggak ngefek ya. Jadi gini ya teman-teman ya, memang kalau kita berbicara harga belum kelihatan harganya itu naik atau gimana gitu. Biasanya kan hamin seminggu sudah kelihatan naik ya. Mungkin orang-orang capek dengan FOMO-nya ya, bisa jadi seperti itu. Tapi di sini kita nggak akan berpikir capek dengan FOMO-nya atau kenaikan harganya, oke? Saya kan pernah bilang terhadap teman-teman, hanya sekedar saran waktu itu kan saya pernah bilang nggak usah punya terlalu banyak, sedikit yang penting hati tenang, kan seperti itu teman-teman. Masuk 5 sampai 10 dolar, yang penting kalian tenang untuk jangka panjang gitu ya kan, daripada kalian punya banyak ratusan juta Coinbase ya, bahkan hampir 1 miliar atau ya pokoknya banyak tapi kalian nggak tenang. Percuma ya, lebih baik punya sedikit tapi tenang gitu untuk jangka panjang. Maka dari itu kan, ketika kalian punya 100 dolar, sebarlah ke beberapa aset. Nah, itu akan membuat kalian lebih tenang dalam ngeholdnya gitu. Kalau kalian taruh di dalam satu aset, kalian pasti akan cek, wah turun terus nih, turun terus nih. Kalian akan panik sendiri kan, seperti itu teman-teman. Nah, tapi di sini ada sedikit informasi yang ini cukup menarik, ini eksklusif gitu teman-teman ya. Perlu kita lihat nantinya. Oke, lanjut ya. Oke, informasi yang pertama yaitu teman-teman dari tim Braze sendiri, bahwasanya dia baru saja nge-tweet nih ya. Tahukah Anda bahwa blockchain Bitcoin memiliki lebih dari 7.400 kontrak pintar yang digunakan. Banyak sekali solusi inovatif membantu bisnis secara global. Nah, jadi daripada kontrak pinter atau smart kontraknya Bitgetbrass ini memiliki 7.425 kontrak pintar yang digunakan. Wow ya, mantap jiwa. Nah, jadi yang eksklusif nanti malam teman-teman, jam 8 lah, jam 8 malam ya. Di sini bersiaplah pembakaran bulanan ketiga. Kami terjadi pada pukul 13.00 UTC atau sekitar malam ini nanti teman-teman, sekitar jam 8 ya. Mari kita saksikan token-token itu menjadi asap
siap lagi yang bersemangat. Oke ya. Jadi kita lihat teman-teman, untuk berapa sih total yang akan di burn gitu, akankah dia nambah atau enggak gitu ya, kita lihat patokannya sampai jam 8 malam nanti teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari data surveinya ya, berapa yang di burn, kalian juga harus tahu dong ya kan. Nah, ini adalah alamat wallet, di mana alamat wallet Bryce ini teman-teman, dia yang mengakumulasi total yang akan dibakar, yaitu totalnya berapa, 2,1 juta US dollar ya, masih sama saja, berarti belum ada penambahan dong. Nah, jadi kalau kita lihat dari data historinya teman-teman, kayaknya ini sudah dibakar kayaknya sih ya, kalau kita lihat dari sini teman-teman ya. Nah, ini ada pengiriman teman-teman yang logo BNB ini ya, 5 menit yang lalu ini adalah nah ini ya 3 menit yang lalu nih, 3 menit yang lalu yang price ini adalah sebagai gas fee-nya, yaitu ada gas fee sebesar 754. Ini baru saja 3 menit teman-teman ya. Ini tadi saya cek belum ada, baru ini ya kan, ini gas fee. Ini berarti ada pengiriman ya, kita cek ya bersama-sama teman-teman ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngecek nih, belum bisa ya, bukannya nggak bisa, tapi kita lihatlah, ini adalah data transaksi teman-teman, ini yang digunakan sebagai gas fee-nya ya. Ini adalah persiapan untuk dibakar, sebenarnya ini udah ada transaksi kayaknya kalau sudah begini ya teman-teman ya. Ya kemungkinan besar pembakarannya ya sekitar 4,7 triliun itu ya teman-teman, belum ada penambahan kembali. Oke, mantap lah. Nah, informasi berikutnya dikutip dari News BTC ya teman-teman, di mana The Hybris EF website. Oke, jadi ini sudah dikutip oleh The News BTC ya, bahwasanya Bitcoin mendukung Hybris akan mengungguli pesaing dengan peluncuran mobil listrik pertama pada 3 April. Nah, jadi pada tanggal 3 April nanti teman-teman akan ada eksklusif peluncuran mobil listrik pertama, bisa dikatakan pertama yang didukung oleh tim Bitget Price, yaitu dari Hybris. Oke. Nah, jadi di sini Hybris yang didukung Bitget akan mengubah permainan di dunia mobil listrik dengan peluncuran mobil listrik pertamanya 3 April ya kan. Perusahaan telah mengumumkan akan merilis detail mobil di situs webnya yang diharapkan dapat menarik perhatian yang signifikan dari investor dan penggemar mobile. Ya, mobil listrik baru yang akan bersaing dengan merek mobil besar seperti Tesla, terus BYD ya, diharapkan dapat meningkatkan adopsi koin Bitcoin. Ya, semoga saja teman-teman ya, ketika memang benar-benar tim Bryce ini mengembangkan suatu proyeknya Hybris ini ya, semoga saja Bryce ini benar-benar dikembangkan gitu ya, mengembangkan proyek tersebut. Tapi di sini ya teman-teman, memang kalau kita berbicara proyek Bryce saat ini banyak, oke. Kita nggak berbicara bagusnya aja, tapi kita bicara plus minusnya juga gitu teman-teman. Kalau kita bicara bagusnya aja sih banyak sekali yang perlu kita bicarakan, bagus. Tapi kalau kita nggak bicara plus minusnya, ini sangat-sangat rugi gitu ya. Coba dulu, siapa tahu ya dari Bryce Indonesia ada yang mewakili gitu untuk menyampaikan ke developernya sana ya, ke kerjasamanya lah, siapa tahu mereka melihat video ini ya kan. Coba saja mereka untuk berfokus dulu untuk ngembangin proyeknya ya, proyek blockchainnya, terus exchange-nya. Oke. Coba diperbarui itu tampilannya ya, fitur-fiturnya diperbarui, diperbanyak listing, itu akan lebih bagus lagi untuk masa depan Bryce ya. Karena apa? Semakin banyak aset yang listing ke dalam platform Bryce ya, itu platform exchange pertukaran ya, itu akan semakin membuat volume transaksi yang ada di ceknya Bryce akan meningkat. Semakin banyak bagus tampilannya dari exchange Bryce ya, itu akan semakin mudah orang untuk masuk ke dalam exchange Bryce. Karena apa? Tampilan dari exchange Bryce itu teman-teman, saya nggak mau nutupin ya, apa adanya sudah ada di proyeknya orang lain, seperti itu ya. Harus segera diperbaiki teman-teman, harus segera diperbarui ya, seperti itu. Karena apa? Tampilan awal, atau bisa dikatakan tampilan wujud exchange-nya Bryce, kalau menarik itu akan menjadi poin penting loh ya, karena tampilan awal itulah dimana orang akan tertarik menggunakan
exchange-nya. Kalau tampilannya begitu-begitu aja ya, nggak ada perbaikan, nggak ada ini ya, orang oh masih seperti ini, nggak jadi gitu. Tapi kalau tampilannya bagus dan sebagai mana mestinya exchange yang sudah ada gitu ya kan, mungkin mereka akan tertarik menggunakan, itu akan lebih bagus ya. Dan juga si exchange-nya Brace juga perlu terdaftar juga gitu di CoinMarketCap agar kita juga bisa mantau berapa sih volume perdagangan yang terjadi di exchange-nya Brace gitu loh ya. Jadi perlu dikembangkan itu ya. Nah, kesimpulannya peluncuran mobil listrik pertama Hybris yang akan datang akan mengguncang pasar mobil listrik yang memposisikan Bitcoin sebagai pemimpin dalam ruang cryptocurrency. Dengan langkah ini, investor dapat mengharapkan untuk melihat peningkatan permintaan untuk koin Bitcoin dan cryptocurrency siap untuk melanjutkan lintas kenaikannya. Wow, semoga saja ya teman-teman ya Hybris ini bisa merubah permainan. Tapi perlu kita ingatkan juga, bukannya kita mau ngevote mau apa enggak ya, kita hanya ngasih saran. Kita juga perlu dong sebagai investor ngasih saran yang terbaik buat aset yang kita pegang, kan kurang lebih seperti itu ya. Semoga saja suara-suara para komunitas Brace didengar ya, karena banyak sekali harapan dari komunitas Brace untuk tim Brace mengembangkan exchange-nya ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace, semoga sedikit membantu. Salam cuan.